Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baiti tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di Ahad yang keempat ini kita diizinkan Allah kembali sama-sama mengaji di Masjid Utsman bin Affan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kedatangan kita ke sini sebagai tanda bersyukur kita kepadanya, sehingga semakin ditambahnya nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga menjadi manusia satu-satunya yang menjadi ikutan kita secara mutlak, sehingga dia menjadi imam kita yang kita harapkan kita selamat sampai ke surga. Oleh itu banyak-banyaklah salawat dan salam untuknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita banyak membaca hadisnya, tentu banyak pula kita bersalawat dan salam kepadanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan kitab Al-Ghusl dari Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, itu Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Masuk kitab bab yang ke-13 dari Kitabul Ghusl, kitab tentang hukum dan masalah mandi. Yang ke-13 bab ghaslil mazi wal wudu'i minhu. Bab tentang hukum membasuh mazi dan kemudian hukum wudu karenanya. Hukum wudu karenanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan bab ini atau bab mazi ini ke dalam masalah mandi? Ada kaitannya, karena mazi biasanya keluarnya kadang-kadang karena ada syahwat atau birahi, dan mandi wajib karena melepaskan syahwat. Dan keluarnya mazi pada umumnya adalah mendahului keluarnya mani yang mewajibkan mandi. Oleh sebab itu ada sebagian ulama yang mewajibkan mandi karena mazi. Oleh sebab itu maka dimasukkanlah bab membasuh mazi dalam Kitabul Ghusl. Sebagaimana wudu, kan wudu kan dimasukkan dalam Kitabul Ghusl, kita mandi, karena wudu itu
ada kaitannya juga dengan mandi. Termasuk sunat mandi adalah berwudu sebelum mandi. Jadi bab ghaslil mazi wal wudu'i minhu, bab tentang hukum membasuh mazi dan hukum wudu karena keluarnya mazi. Apakah membasuhnya wajib atau sama pula dengan hukum keluar sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan? Apakah cukup dengan istijmar, yaitu dengan menggunakan batu atau menggunakan kayu? Masa kayu yang sudah diproses menjadi tisu, kan kayu itu kan. Nah, yang menggunakan kayu menggunakan batu atau benda-benda lain yang semisalnya, itu namanya istijmar. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan batu atau sejenisnya. Nah, mazi apakah boleh dibasuh? Apakah boleh juga menggunakan itu atau harus dibasuh? Di sini nampaknya isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwasanya mazi itu beda dengan air kencing. Enggak, kalau mani lain babnya. Kalau mani itu sama dengan mazi, dibasuh juga tapi wajib mandi. Tapi kalau mazi kan tidak mewajibkan mandi. Tapi apakah cukup dilap atau apa istilahnya, dipusi dengan batu atau yang sejenisnya, atau harus dibasuh? Melihat bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari, beliau cenderung mengatakan mesti dibasuh. Karena dia katakan babu ghasli al-mazi. Babu ghasli al-mazi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mazi dalam bahasa Arab dibaca dengan al-mazi dengan sukun zal dan ianya tidak bertasydid, dan juga dibaca dengan al-mazi yaitu dengan kasrah zal, ianya bertasydid. Al-mazi ala wazan fa'il, atau dibaca al-mazi dengan wazan fa'lun. Sedangkan fi'ilnya maza yamzi seperti mada yamdi, atau dibaca juga dengan rubai amza yumzi imzaan. Amza yumzi seperti amna yumni. Amna yumni artinya mengeluarkan mani. Amza yumzi mengeluarkan mazi. Auda yudi mengeluarkan wadi. Nah, ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, karena mazi ini keluarnya pada umumnya mengiringi syahwat, tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Tidak sampai mengeluarkan mani. Karena yang keluar dari zakarul insan berapa jenisnya, Bang? Ada 4 kan? Ada wadi, ada mazi, ada mani, kemudian ada apa? Baul, air seni, air kencing. Nah, ya, satu ikhtilaf najis atau tidak. Yang sahih tidak najis. Apa yang tidak najis? Yang tidak najis mani. Kalau najis tewak lain, karena kita diciptakan dari itu, ya Bang. Tapi kalau mazi najis, wadi
najis. Kemudian air kencing najis. Kalau darah keluar dari situ kencing darah najis kenapa? Sebab yang keluar dari al-sabilain itu najis. Makanya jangan ambil berkah di situ. Ini kan banyak boleh. Nah, ya, ada dua jenis manusia yang ngambil berkah dari najis itu. Satu Syiah, satu orang Sufi. Syiah ada orang Sufi. Tapi kalau Ahlussunnah tidak. Karena mengambil tabarruk dengan bekas atau dengan tubuh atau sesuatu yang disentuh oleh orang saleh itu, wallahu alam, mazhab Ahlussunnah yang rajih adalah hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi tidak disyariatkan. Memang kalau wasuk ada bang abu Nabi, tak apa tabarruk dengan abu Nabi. Tapi kalau 3 meter tak abu Nabi. Ya, kalau 3 meter abu Nabi. Atau bertabarruk dengan polu Nabi. Bila Nabi polu ni mati kan? Nah, dona nyampe disimpan dalam tabung keringat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ada hari ini wallahu alam menurut para ahli arkeolog yang meneliti tentang peninggalan Nabi, itu semuanya adalah palsu. Barangkali produk Shopee. Produk mohon maaf ya, bisa dipesan di Shopee maksudnya. Ya, seperti kunci Ka'bah yang kemarin dipegang oleh seseorang. Sah? Kunci Ka'bah itu hanya diizinkan dipegang oleh Bani Syaibah. Berarti kalau ada yang megang berarti dipesan di Shopee. Nah, karena ada apa namanya yang kunci palsu itu apa namanya? Duplikatnya. Pelupa tuan-tuan, dia tidak takaran tuan-tuan lupa duplikatnya. Apa tengah coba? Ada duplikatnya. Mau bang? Nah, saya amat pesan. InsyaAllah bisa dipesan di Shopee. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mazi itu kadang sering keluarnya karena muqaddimah ajima atau karena menghayal atau karena memang karena penyakit. Nah, hukumnya tetap sama, yaitu tetap najis. Nah, qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Abul Walid yaitu At-Tayalisi. Abul Walid At-Tayalisi, Sulaiman ibn Daud At-Tayalisi, sahibul Musnad, penarang kitab Al-Musnad, Musnad At-Tayalisi. Taib, qala hadatsana Zaidah, telah menceritakan kepada kami Zaidah, yaitu Zaidah ibn Qudamah Al-Kufi, an Abi Husain, dari Abu Husain yaitu Asim ibn Uthman, dia mengatakan Asim yaitu Abdullah ibn Habib ibn Rabi'ah Al-Kufi, ayahnya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ayahnya Habib ibn Rabi'ah adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Abdurrahman As-Sulami adalah rawiyatu Ali, yaitu perawi dari Ali bin Abi Talib, khususnya al-qiraat, salah satu cabang qiraat yang 7 adalah riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. An Aliin, dari Ali yaitu Ali ibn Abi Talib, Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab Al-Qurashi Al-Hashimi. Naam, beliau adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menantunya
sahabatnya, kemudian khalifahnya, yaitu salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin yang ijma' disepakati min afdali as-sahabah, salah satu dari 10 sahabatnya dijamin masuk surga, kenal dengan berbagai sifat yang utama, diantaranya adalah keberanian yang luar biasa. Radhiyallahu anhu wa ardah. Cuman sayang ayahnya tidak beruntung dapat hidayah, tapi dia kokoh. Dia adalah anak-anak pertama yang masuk Islam. Sebelum masuk Islam atau ketika dia ingin masuk Islam, dia minta izin ke Nabi, tanya ke ayah dulu. Nah, jadi kata ayah Nabi, tidak usah tanya ke ayahmu. Ayahmu itu orangnya lemah. Dari sisi ini tidak bisa membuat keputusan besar ini. Buktinya sampai mati, walaupun mengakui Nabi adalah jujur dan benar, tetapi tidak bisa mengikuti yang benar itu karena takut tidak tenar, tidak viral. Ya, takut dianggap keluar dari kearifan lokal, dari agama nenek moyang. Jadi sekarang juga banyak orang tidak mau mengikuti hidayah karena tak berani mengambil keputusan penting. Padahal keputusan inilah yang membuat Ali menjadi orang keempat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Menjadi orang keempat dari sahabat yang paling utama, khulafa ar-rasyidin, yaitu khulafa atau 4 orang yang dalam tanda petik bid'ahnya dijadikan sunnah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya bid'ahnya dalam tanda petik ya, artinya segala yang mereka putuskan adalah sunnah taqririyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi oleh sebab itu siapa yang mengatakan Umar adalah bapaknya bid'ah, ini hanya yang mengatakannya ahli bid'ah. Kalau ada sunnah tak pernah mengatakan Umar sebagai bapaknya bid'ah, tapi adalah bapaknya sunnah. Kalau ahli bid'ah bangga dia mengatakan Umar bapaknya bid'ah, karena dia ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah memang suka dia mengajak-ngajak, narik-narik sahabat menjadi ahli bid'ah. Sebagaimana kita katakan Imam Asy-Syafi'i imamnya ahlus sunnah, tapi ahli bid'ah narik-narik dia sebagai imam bid'ah hasanah. Paham Syekh? Jadi banyak ulama-ulama besar ditarik-tarik. Bilal dianggap sebagai sahabat bid'ah. Kalau sunnah, Bilal adalah sahabat sunnah. Allahumma musta'an. Sudah itu tidak ngaku pula jadi ahli bid'ah. Ya, sudah bela-bela bid'ah tapi tidak ngaku ahli bid'ah. Sebenarnya hatinya benci, cuman butuh. Hatinya benci sama bid'ah tapi butuh. Kalau tinggalkan bid'ah nanti ditinggalkan orang. Sah? Itu sebenarnya itu yang ditakutkan oleh Abu Talib. Tapi ternyata enggak. Abu Bakar tidak ditinggalkan orang, Umar tidak ditinggalkan orang, Utsman tidak ditinggalkan orang. Awal-awal iya, tapi akhirnya wal aqibatu littaqwa. Kebenaran itu, kesuksesan itu milik orang yang bertakwa. Ali dengan keputusan yang diambil menjadi orang yang ditinggikan dalam Islam. Walhamdulillah. Dia ragu-ragu ngaji tak? Dia ragu ngaji tak? Tinggal suatu, paling tinggal doang lagunya. Sah? Kalau orang ngaji kan tak tinggal ada lah. Kan tak tinggal. Kalau orang lagu ni kan ada masalah lah. Tapi kalau orang tinggal orang ngaji, bang, mana makbul doa orang lagu atau doa menyanyi? Mana afdal doa orang lagu atau doa banyak ngaji? Aku jawab bang. Hah? Belagu? Ngaji lah, alhamdulillah. Misal Abu Talib didoakan oleh Abu Jahal, makbulnya. Didoakan oleh Abu Lahab, makbulnya. Didoakan oleh Abu lainnya. Sah? Tapi kalau Ali didoakan oleh
Abu Bakar, sah? Didoakan oleh Umar, didoakan oleh Utsman, didoakan oleh Nabi, sah? Makanya Ali menjadi orang hebat sepanjang sejarah. Tapi Abu Talib nak mendoakannya tidak bisa, sah? Kalau Ali lah tuan bilang radhiyallahu anhu, tidak. Makanya walaupun kecil, tapi masya Allah berani membuat keputusan besar, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah. Orang-orang hebat itu cepat nikah emangnya. Ali cepat nikah bang? Berapa umurnya? 20 ya? Cepat nikahnya, alhamdulillah. Dan cepat nikah itu melahirkan anak-anak hebat. Kalau yang lambat nikah itu anak-anak terlambat. Ya lah tu nak tahu lah biang anak lah. Kan ya? Dikajo anak lah, terlangkui lonjong jauh. Tapi kalau masih bagak, suah anak tu batu. Orang nengok. Tapi kalau lah tua, ni kan. Jadi makanya kalau tuan-tuan punya anak, jangan lombe-lombe nikah. Apa cara? Anak orang buat bantu je mah. Apalagi anak awak. Sah? Anak orang menikah tu payah duit tak bantu. Kau bantu je. Tu anak awak nikah bantu juga. Makanya rugi melambatkan anak menikah tu rugi. Sangat rugi. Jalan ya. Ia jangan lambat-lambat nak. Iso nampak nuah. Tak apa yang bermakannya. Itu awak solo nikah dulu iso je itu juga. Sah? Iso kita. Tapi setelah nikah nyesal kita. Apa dia lambat? Sah? Kalau ambil macam nikahnya, tak ada nikah pedoyannya. Baiklah muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ali berkata, kuntu rajulan mazza'an. Saya dulu, artinya saya adalah seseorang yang mazza'. Mazza' tu wazan fa'al. Fa'al tu artinya sering. Adalah sering. Jelas ya? Saya adalah rajulun, misalnya fulan rajulun darab. Darab daraba, suka memukul. Jadi rajulun fa'al, ini orang suka berbuat. Jelas ya? Rajulun halab, suka bersumpah dan seterusnya. Nah, kalimat apa namanya? Mazza artinya sering mengeluarkan mani. Sering mengeluarkan mazi. Nah, mumtaz, bukan mani. Kuntu rajulan mazza'an. Saya sering mengeluarkan mani. Mazi. Nah, berarti bukan mani. Tadi sebabnya mazi kenapa tadi? Lalu pula dia muqaddimah, ndokek-ndokek, mesese, sah? Ya, atau takonang. Sah? Kalau takonang menghayal, melamun, atau karena kerja berat. Kerja berat. Dan biasanya mazi keluarnya tidak terasa. Artinya tidak terasa. Beda dengan kalau mani terasa keluarnya. Kemudian kalau air seni lah joleta sasak sebelum itu kan. Jadi terasa. Tapi kalau mazi biasanya tidak terasa. Tiba-tiba sudah basah. Tiba-tiba sudah basah. Oleh sebab itu Ali radhiyallahu anhu mengalami itu. Tapi tidak disebutkan apa sebabnya. Bisa saja karena ini. Karena sebagian laki-laki itu super sensitif. Super sensitif. Makanya ketika kita membahas masalah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Tapi sebagian orang asal tersinggung, ya bang ya? Ya tak, tegangan tinggi, asal tersentuh langsung connect. Nah, itu bahaya. Yang seperti ini tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya dingin,
Lapuela main kol yang bawah tidak jauh dekat itu memang tidak apa-apa. Kan ada tidak sama manusia. Sah? Nah Ali radhiyallahu anhu karena beliau ini kan termasuk juga orang yang kan seorang pemberani, seorang seorang kesatria yang mungkin latihannya juga berat, latihan pedang, latihan tombak, latihan kuda, latihan kebugaran badan kan, gulat dan sebagainya. Ini kan termasuk hal-hal yang menyebabkan keluar mazi. Nah, salah satu sebab mazi atau mungkin memang sensitif tinggi. Wallahu a'lam. Kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi. Lalu saya menyuruh seseorang ini di hadis lain dijelaskan ada Al-Miqdad ibn Amr. Al-Miqdad ibn Amr yaitu salah seorang sahabat dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat karibnya dan juga sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Miqdad ibn Amr al-Asadi. Fa amartu rajulan ay yas'ala, di lain dikatakan adalah Ammar ibn Yasir. Di lain disebutkan yang menanyakan itu adalah Ammar ibn Yasir. Para ulama mengatakan bahwa dua-duanya menanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada mengatakan pula Ali sendiri juga menanyakan langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, mungkin Ali dan Ammar ingin bertanya, tetapi Miqdad yang menanyakan langsung, dan itu di depan Nabi, di depan Ali dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amartu rajulan yas'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni, atau di sini tidak disebutkan minni, di lain disebutkan minni. Saya suruh seseorang laki-laki, tadi dirawat disebutkan adalah Al-Miqdad ibn Amr. Kemudian lain juga mengatakan Ammar ibn Yasir, karena Ali dan mereka ini tidak terlalu jauh beda umurnya kan. Nah, di saat Ammar masuk Islam kan masih muda, umur belasan. Jadi kenapa Ali tidak bertanya langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam? Dia sebutkan alasannya, nggak enak karena putri Nabi istri saya. Kan aneh sensitif, karena ini kan salah satu sebab keluar mazi itu adalah karena berdekatan dengan istri. Makanya Ali menjaga itu. Kalau kita kan ada juga yang seperti itu kan. Kalau misalnya di depan mertua, mungkin kita cerita seperti itu. Mungkin depan mintua. Kalau mazirannya sabun, ini tidak mungkin. Depan mondo. Kan, jadi menjaga itu depan mertua, di depan ipar atau semondo, dan depan mamanya sah. Nah, itu termasuk masalah yang tabu, akhirnya Nabi Ali radhiyallahu anhu tak berani menanyakannya langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam karena malu, istihya'an minhu, dan ini malu yang terpuji. Walaupun hukum asalnya innallaha la yastahi minal haqq, Allah tidak malu untuk menyebutkan yang hak. Tapi kalau seandainya masih bisa melalui perantara yang lain, maka itu dianjurkan. Seperti juga sebagian dari wanita yang mengirim wanita lain untuk bertanya, sebab kalau kita objek pertanyaannya sulit untuk mengungkapkannya. Tapi kalau orang lain agak bebas. Ya Rasulullah, inna ihdana, sebagian dari kami misalnya tidak berhenti darah keluar daripadanya, kan itu kan.
Dia sebut seseorang dari kami. Tak kalau sebut saya, berat kan? Kalau dia bilang saya, berat. Tapi ketika orang lain yang menanyakan untuknya, tidak berat. Kita juga seperti itu. Awak kadang bertanya, buyanya, boleh orang bawa hutang ni mau zakatnya, kan uang katanya, padahal ini okay? Kan ya, kan ya okay? Kasan muka asyik nanya itu, kalau ada buya zakat berkat dannya, kasan buya nak mau zakat juga. Jadi kadang-kadang sensitif menyebutkan hal seperti itu, kan ya? Atau masalah-masalah yang apa? Apalagi masalah seperti ini, karena Nabi walaupun sepupunya tetapi menikah dengan anak-anaknya. Berarti menikahi anak sepupu boleh ya? Anak sepupu tidak mahram kalau gitu ya. Walaupun bapak gawat, walaupun dia panggilannya kepada kita mama atau apa. Paham tak? Sepupu, tidak adik kandung, bukan pula kakak kandung. Sepupu. Apa bako atau baki? Bako awak anaknya tidak mahram, walaupun dia dianggap kemenakan. Amak saya dengan maknya dia adik-adik kandung. Saya dengan bibi itu emaknya dia mahram, tapi saya dengan anak bibi saya bukan mahram. Anak dari bako saya tadi boleh saya nikahi. Weh, apa dah isolah? Terdondo kau bawa ustaz. Nah, itu di adat. Nah, kan berdondo dia ya. Kalau kan tak boleh nikah sesyukuran kan? Kan tak boleh nikah sesyukuran? Lah boleh ya? Alhamdulillah. Lambek bersobo. Kalau bakon tak sesuku dah bang. Iya. Kan amak awak jo ayah jo adik-adik kan? Kan iya. Kalau bakon sana ibu dah buat doang doang. Kalau anak mama leh, anak etek ndak ada. Tu kue palo doang. Anak etek leh buat doang. Indah ada murah. Ke awak ndak ada murah. Adanya? Ndak susun bodoh anak etek. Tapi kalau anak mama bapak solo gitu leh. Wang kalau nak amu ke anak dannya putiatan jamaknya adornya kan ya bang. Contoh kisah Sultan Baro bang ya, ingat ya bang ya, kisah Sultan Baro tahun 88 mah. Balik ke bako kan. Jadi anaknya atau bako itu sendiri boleh kita nikahi, anak dia boleh kita nikahi. Pahamnya? Nah, Nabi SAW ayahnya dengan ayah Ali adik-beradik. Ayah Ali dengan ayah Nabi adik-beradik, sanak bapak. Dan Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah kalau aturannya panggil apa ke Ali? Apa? Tapi apa sepupu, apa kandung. Makanya apa sepupu boleh menikah dengan kemenakan sepupu. Pahamnya? Tapi kalau apa kandung tak boleh menikah sama kemenakan kandung. Jelas. Makanya jelas pilih pak dong buat anak gadi awak lah. Ya, untuk musafir karena bukan mahram. Jelas. Alhamdulillah. Walaupun di kampung dianggap sebagai sangat dekat. Sanak bapak rumahnya. Lagi pula orang tua kita bilang dulu kan boleh jadi walinya. Boleh jadi wali. Boleh jadi wali iya, tapi kalau sudah jadi wali
tidak boleh lagi menikahinya, tidak boleh lagi menikahinya. Dan kemudian boleh mewali wali ketika wali tidak ada lagi, jauh begini, bukan langsung aja. Ada ayah, kalau tidak ada ayah pindah ke anak, kalau tidak ada anak pindah ke datuk kan, dan seterusnya. Terus ke apa, mama dan seterusnya. Baru nanti anak daripada atau sepupu tadi, jauh. Nah, ma'asyil kiram dia matanya. Wasyahid, karena Fatimah anak Nabi adalah istri Ali, maka Ali malu bertanya langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'ala, lalu laki-laki tadi menanyakan. Siapa tadi? Miqdad ibn Amr atau Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Fasa'ala faqala, lalu dia katakan tawadda, berwuduklah kamu. Nah, seolah-olah dia mengatakan, atau seolah Nabi mengatakan, memahami bahwa yang mengalami masalah itu ada yang bertanya, Miqdad atau Ammar tadi, ya Miqdad atau Ammar, maka perintahnya berwuduklah kamu. Nah, tawadda waghsil zakaraka, berwuduklah dan basuh zakarmu. Kenapa zakar dibasuh? Karena di situ keluarnya. Nah, sekarang kalimatnya adalah di sini wudu dan basuh. Sebagian memahami membasuh zakar itu boleh dilakukan setelah berwudu. Wajar? Nah, karena sebagian mengatakan tidak batal wudu dia menyentuh zakar. Ya, seperti Daud bin Ali Al-Zahiri mengatakan menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Maka sesuai dengan mazhab orang yang mengatakan menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Nah, bagi yang mengatakan batal wudu menyentuh zakar, apa yang dia lakukan? Enggak, disentuh dengan memakai pelapis seperti sarung tangan atau menggunakan plastik dan sebagainya, sehingga tidak menyentuh zakar. Banyak lebih ayah, ya payah, makanya dibasuh dulu baru berwudu, karena ini hukum asalnya. Isa, hukum asalnya adalah urutannya kan begitu dulu. Artinya tanpa disuruh, kalau adanya ada hadis pun sama sekali, pasti orang kalau ke WC kan masuk WC biasanya, yang pertama dilakukannya apa? Membasuh tempat keluar yang tidak suci itu. Sah? Baik dia buang air lagi atau tidak, otomatis pasti membasuh itu kalau masuk WC. Kan dia kalau masuk WC, tapi kalau tidak masuk WC, wudhu saja, tidak akan membasuh. Paham tidak? Orang masuk WC karena ada hajat. Kalau ada hajat tentu dibasuh itu. Sah? Nah, yang pada umumnya juga orang, pada umumnya kalau sudah keluar sesuatu, biasanya juga diiringi dengan keinginan untuk buang air. Nah, itu ya payahnya, buang air kecil. Cuma tidak pernah mengalami itu tuh. Kalau sudah keluar sesuatu dari yang 4 tadi, dari dari jalur itu, pada umumnya diiringi dengan keinginan buang air kecil. Sah? Kalau lagi itu tidak mungkin berwuduk dulu bawa bayu sebasuh. Kan tidak mungkin berwuduk dulu sarut baru sebasuh. Sah? Pada umumnya mesti dibasuh dulu baru berwuduk. Apa sebab? Umumnya atau pada asalnya wuduk dikerjakan dalam WC kah atau di luar? Kan ya? Wuduk pada asalnya di luar WC atau dalam? Di luar.
Ya, enggak bang? Sah? Enggak mungkin kantong dulu celana dulu, dua dulu tu masuk lalu ya. Pahamnya? Ini kalau dipakai celana kena najis nanti celana tu, sah? Nah, jelas sebab itu. Ini kan andai-andai saja. Boleh enggak orang memulai dengan wuduk dulu, baru selepas itu membasuh? Atau kemungkinan lain, setelah berwuduk baru ada kecurigaan, jelas, baru ada rasa, rasanya ada yang keluar, baru masuk WC. Setelah dilihat bekasnya ada pada kain, sah? Astagfirullah, rupanya keluar mazi. Mazi itu seperti apa warnanya? Kuning bang, John, bang, sah? Kemudian licin dan tidak berbau, jernih, licin dan tidak berbau pada umumnya. Kalau lah bau mazi berarti ada penyakit tu. Nah, pada umumnya tidak bau. Kalau mani ada baunya. Kuan pahamnya? Kalau nak tentu baunya, ambil apa namanya, serbuk pembuahan korma. Seperti itu loh baunya. Makanya banyak orang kalau tidak dapat banak mencari serbuk kurma atau cari kurma muda. Tidak berancai. Banyak cuma bertanya untuk apanya? Untuk kesuburan. Subur apa? Pokok subur deh. Itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, paham tak? Jadi kadang-kadang setelah wuduk baru teringat, sah? Nah, apakah ulang wuduk lagi atau cukup membasuh itu? Itu maksudnya tadi itu. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak perlu ulang wuduk lagi, basuh saja, habis itu sudah selesai wuduknya. Ini, nah makanya proses membasuhnya gimana? Bagi yang mengatakan batal wuduk menyentuh zakar, maka dia mesti, bagi mengatakan tidak batal, aman. Bagi mengatakan batal, ada dua solusi. Satu, pakai pelapis, sarung tangan, tidak langsung, atau dia basuh tanpa pelapis, ulang lagi wuduknya. Mana sana? Ence sarung tangan lo dahulu lambur ya. Yang paling mudah adalah mengulang wuduk kembali. Ini kalau awak banyak ayu kok tidak masalah dosa. Ini ada masalah kehidupan kalau di padang pasir tanah. Jangan saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Sudan, sah? Itu baru terasa. Setelah sudah wuduk bau tak kanang. Pocoro kan. Kadang lamun ciayu lek padon cai bahasa wong tah. Pahamnya? Lamun ciayu lek padon cari sarung tangan. Nah, maka saat itu dia menggunakan sarung tangan membasuh zakarnya dan tak perlu mengulang wuduknya. Tapi kalau awak canda siko, lamun je sarung tangan padon ciayu, makanya basuh dan berwuduk kembali. Wallahu a'lam. Bisa? Hah? Apa bang? Oh, masuk waktu. Astagfirullah. Apa nak bagi tahu? Nah. Ada tuh sama itu juga. Allah benullah. Allahu Akbar. Allah Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القائمة القائمة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya Ali radhiyallahu taala anhu, kenapa dia nyuruh? Yang bertanya, karena sebelumnya beliau sudah mengalami masalah ini. Ternyata beliau berijtihad sendiri. Berijtihad gimana? Bahwasanya asal keluar mazi karena dia sama-sama diiringi dengan syahwat seperti mani, maka dia setiap keluar mazi dia mandi. Setiap keluar mazi dia mandi. Sampai di waktu dingin pun dia mandi. Sampai sakit tulang punggungnya dibuatnya. Sampai sakit. Kalau mandi saking dinginnya bisa menyebabkan sakit punggung kita, tulangnya dibuatnya. Ya, musim dingin, tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan kan tidak pernah mengalami kan? Padahal dingin subuhnya. Ya paling cukup dingin sawung di hati bau je maknya. Ya, itulah dingin tu. Oh sana tak cukup dengan hanya kain sarung selimutnya. Baju 3 lapis. Sudah itu pakai mantel tebal di luar lagi. Pakai kaos kaki, pakai sarung kepala, kaos tangan.
Akhirnya itu mau mandi. Paham ya tak? Apalagi mandi subuh pula. Nanti subuh pula. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu berdasarkan ijtihad sendiri, ternyata tidak benar ijtihadnya. Untung dia tanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kan proses dalam syariat menandakan bahwasanya ijtihad kalau tidak berdalil harus ijtihad kalau tidak berdalil bisa salah, kan itu. Makanya kalau ada dalil ijtihad harus ditinggalkan. Tahu Ali lah, sah. Makanya Ali setelah bertanya ke Nabi melalui Ammar atau Miqdad tadi, beliau setelah itu tidak lagi menderita gara-gara mazi keluar, mandi terus. Kejang sanang mandi roh. Kalau awak iya dia nak mandi ti air awak. Pertama cari air mudah. Yang kedua musimnya tidak seperti di sana dingin. Jadi seperti dikatakan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, Ali menceritakan bahwa dia pernah setiap keluar mazi itu beliau, apa riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah, dia menceritakan bahwa setiap keluar mazi dia mandi sampai kalau di musim dingin pun dia mandi, akhirnya sakit tulang punggungnya. Akhirnya tidak tahan dia, maka dia minta tanyakan. Untung dia tanyakan. Kalau tidak repot juga kita kan, sah. Asal keluar mazi dikit mandi. Kalau dalam sedangkan musafir, iya bang. Ini musafir kadangnya, iya bang. Kadang dalam keadaan musafir tidak ada tempat mandi. Nah, ternyata Nabi memberikan solusinya. Dan yang seperti ini kan banyak kasus di kalangan sahabat. Setelah mereka tanya ke Nabi baru ada solusi. Misalnya Ammar sendiri pernah bersama Umar radhiyallahu taala anhu musafir juga. Di waktu itu sama-sama mimpi wajib mandi. Mimpi naik pesawat, masih ingat? Mimpi naik pesawat yang kalau bangun wajib mandi. Lalu mereka tak punya air untuk mandi. Untuk minum ada. Kalau dipakai anda ada untuk minum lah. Akhirnya mereka berijtihad. Ammar pakai qiyas. Ini ijtihad kan qiyas, membandingkan. Kalau junub mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh. Berarti tayamum pengganti mandi harus menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Berapa cara? Kalau bagian 8 bisa aja tangan terjawet tangannya, tapi pas punggung tak pasul yang guliang. Maka bergolek dia di atas tanah. Jadi sampai yang dah tersembunyi, sudah itu buka kain, golek di atas tanah. Itu jalurnya. Kama tamarragad dabbah. Condok apa namanya, seperti berkubangnya ternak. Nampaknya berkubang kabau atau berkubangnya keledai kan, yang tamarrag turab. Begitu dia lakukan Ammar radhiyallahu anhu. Oh, hebat saudara sih. Makanya hebat kalau tidak berilmu tahu deh. Makanya hebat harus diiringi dengan ilmu cerdas. Ya cerdasnya, buktinya dia bisa mengkiaskan. Kalau ikut koronnya. Kalau Umar tidak, ditunggunya sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai di depan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi marah tak? Kenapa tidak marah? Hah?
Karena kalau tidak ada dalil boleh berijtihad. Paham tak? Kalau tidak ada petunjuk boleh berijtihad. Misal kita berada di suatu tempat atau tersesat di rimba, la qaddarallah, air galap, tak nampak mata air, sah? Awak nak solat tak tentu kiblat, boleh berijtihad? Boleh berijtihad. Ya, kemana lah solat sampai keluar waktu atau ternyata tidak nampak kiblat, maka sah solatnya. Jalannya. Tapi kalau enggak, kalau laila ma'alaqalu qatu, apa kan diulang lah? Pahamnya? Tapi kalau masih ada dalam waktu ternyata salah, atau ketika sedang solat ada yang ingatkan, maka tinggal berputar. Misalnya kiblat saat sini, ternyata kita misalnya menghadap ke sini atau ke sana atau ke sini, sah? Lalu ada orang yang mengatakan, "Cu, salah kiblat cu-nya." Jangan jonglah ke mana lah itu orang. Pasti sabunnya arah belok kanan kena, atau boleh kita menggeser badannya. Paham tak? Kalau ketemu orang solat salah kiblat, geser aja badannya. Ya, kecuali waktu takut orang bagak kan kalau tiang lah kan. Sabun dulu, cu salah kiblatnya, adong belok kanan, atau dan sebagainya, atau balik ke kanan. Pahamnya? Tidak perlu dibatalkan salat. Tidak perlu dibatalkan salat. Nah, ma'asyiral kiram, Ammar tidak dimarahi oleh Nabi, cuman diajarkan isu tidak boleh ikut Ammar. Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Cukup kau tepukkan kelana dua tanganku begini, lalu contohkan. Kemudian Nabi meniupnya, mabasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Ternyata tidak semua kias itu benar. Paham tak? Kalau ikut kias berkubang kita, sah? Ternyata dalil berbeda dengan kias. Itulah sebabnya kita berani mengatakan salah orang-orang yang tidak mengakui Allah di atas arsy. Apa sebab? Dalilnya? Dalil orang tu? Dalil orang tu? Qiyas. Sedangkan kita punya dalil nas. Allah yang bilang dia di atas arsy. Orang tu mengkiaskan. Kalau di atas seperti botol di atas meja, berarti butuh pada meja. Dan Allah tidak butuh sama arsy. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah di atas arsy. Pertanyaannya, ada berita dari atas bahwa Allah tidak di atas arsy? Ada di atas? Tidak ada. Ada orang hati nyobuin wasung Allah tidak di atas? Paham pertanyaannya cum? Weh, ada nak di atas kan malaikat? Kan malaikat di atas? Menyobuin wasung Allah tidak di atas? Ada? Apa dia bingung contoh? Ada berita datang dari atas bahwa Allah tidak di atas? Ada? Ada? Tidak ada. Terus di mana mereka tahu Allah tidak di atas? Sah? Justru yang ada banyak berita dari atas, sah? Yang mengatakan Allah di atas. Paham ya? Berarti yang di atas sendiri yang menyaksikan bahwa Allah di atas. Terus orang bawah yang pernah naik ke atas turun lagi ke bawah, siapa? Rasulullah. Tiur payah nyobu ya. Nabi SAW. Ada tu acu awak pun nak kata nak balik lihat. Datuk awak pun nak pergi kata balik lihat. Tidak. Yang pernah ke atas dan balik lagi ke bawah siapa? Nabi SAW. Tayyib. Nabi SAW di mananya Allah Ta'ala tu? Di
Di mananya? Nya Nabi di mana Allah? La ilaha illallah. Di mananya Nabi Allah Ta'ala tu? Di atas. Iya di atas. Suratul Muntaha di atas. Kan di atasnya. Itu dia. Wang atas sendiri nyabin Allah di atas. Sah? Nan pona wang bawah PKT balik dia ke bawah nyabin Allah di atas. Tiba-tiba wang kau tak pona ke atas lah. Mengatakan Allah tak di atas. Mana kau nak tembok? Mana nan kuat penelitiannya? Yang di atas itu dia. Makanya kias mereka tidak berharga karena ada melawan nas. Pahamnya bang? Jadi Ammar jadi kiasnya betul. Seandainya tidak ada dalil nas, tapi ketika datang nas dari Nabi, maka semua ijtihad ditinggalkan. Siap enggak? Kan tak siap enggak? Awak beriman Allah Ta'ala nomornya. Lain siap nak awak tunggu lah. Ya, menundak je cahaya lo di atas. Kan Nabi Isa kan turun suak. Sah? Nabi Isa kan turun suak. Kan sabda Allah Ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Isa diangkat Allah kepadanya. Kalau diangkat ke mana? Kata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kalau Isa diangkat kata kepada Allah, berarti Allah di atas. Cok tanyong. Ya, wasujud Nabi Isa sok tanyong lihat. Pakai apa kayaknya? Ya Rasulullah tu ya buya. Woi, babu ya ke Imam Nabi Isa tu ya Rasulullah. Rasulullah tu. Isa Rasulullah rumah. Tanya kayaknya sok. Tu ada cik kan lapoi kami bantah. Dapus kami berbantah. Iya Allah Ta'ala di hatinya ya. Kalau nak kena tempeleng dah bisa tu ya bongak bonong kayaknya. Lah sebab itu banyak Allah Ta'ala nyabutnya di hati tak jong cahaya orangnya kan. Jibril lah bolak-balik hati ke bawah. Tak jong cahaya nyabutin. Amal wa'ang dilaporkan kalau Ta'ala diangkat juga hati. Tak jong cahaya Allah di hati ni. Ayat tetang kau orangnya. Ya. Tetang kau nomor. Kalau tanya dulu lemah itu madang ni. Jadi paham saya? Jadi kias kalau bertentangan dengan nas maka kias batin. Paham saya? Itulah ulang di Ammar buat lihat. Diulang di Ammar bin Yasir membuat lihat. Tidak. Paham saya? Karena sudah dianulir, sudah dibatalkan oleh nas dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi memang walaupun cuma ikut jolai adanya kan bantarnya bang. Tak je kan amu nemo doang. Kan ya? Nya yakin je yang nama akidah. Ini nama tuanya Al-Quran je hadis masalahnya. Enggak Al-Quran hadis. Uang memahami Al-Quran tu enggak faham doang. Yang faham yang berbeza makna itu tidak asli. Kalau non asli makna itu yang tidak asli. Wak pahami zahir Quran sosek wak pahami takwil yang jauh tak sosek. Bawa cara dong. Wak ikut katalog asli usak motor deh. Tapi pakai pakai cawo-cawo nak jole elok motor deh. Logika apa? Logika sakit. Allah musta'an. Tapi apa boleh buat? Memang orang tak pernah sengaja sesat. Dan orang tak pernah sadar sesat. Kalau sebanyak-banyaknya orang sosek, pasti orang tak sosek dianggap sosek. Cuman sayang memang kebanyakan tak sosek. Dia nan sosek banyak atau nan tak sosek? Yang tersesat yang banyak. Makanya selalu yang banyak menganggap yang sedikit yang
ndak tuntut pernah mengalami sepaya-paya buat bosa haji gai toge dek wak sakenek kan ya toge dek sakenek mayoritas menganggap yang sesat kan ya ini ya sesat tuan-tuan iya sesat apa bukti tak sesat uang banyaknya buat tuan-tuan sesat jawablah sampai tahu ininya tidak sesat sampai tahu ini ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT bukti tidak sesat karena kita mengikut orang yang pasti tidak sesat. Siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Yang diikuti oleh mereka yang mengatakan kita sesat itu adalah bukan Nabi dan para sahabat. Kau tak percaya? Tanya ke Nabi, di mana Allah Ta'ala? Apanya Nabi? Jatuh. Wah tanya ke sahabat, di mana Allah Ta'ala? Di jatuh. Nandur kalau tanya ke Nabi, iya nak Allah nak tentu, apa dia mau nggak nunggu ni kan? Lah dan sabun Allah dia orang sabunnya tadi mana-mana. Kan dia tanya ke sahabat, woi, tak apa Nabi nanya-nanya engkau ke Nabi dah woi. Yang kami ketahui Nabi mengatakan Allah di atas. Lebih 2000 dalilnya. Lebih 2000 dalil seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Mibrad dalam Al-Ijtima'at Juyus wa Dasakir bahwasanya lebih dari 1000-an dalil mengatakan Allah di atas. Tidak ada khilaf di antara sahabat. Nah, tiba-tiba mereka khilaf. Makanya mau tahu PKT mau sama. Sah? Ya. Bisa apa yang sama kata? Tapi tidak penelitiannya betul-betul teliti. Karena itu metodenya kan harus ke sumber asli, referensi asli. Agama kau siapa referensi aslinya? La ilaha illallah. Rujukan awak beragama ke apa tuan-tuan? Allah Ta'ala. Kan itu sumber asli. Tang mana datang agama? Islam tu tang mana datang? Namun sudah kewajiban. Dari siapa datang? Allah Ta'ala. Tu kalau tuan-tuan nak nantun manon waktu kat siapa tanya? Kat Rasulullah lagi kat Allah Ta'ala. Ngantuk je. Tapi nak penelitiannya objektif. Ulang lihat. Agama kau datang dari siapa? Siapa punya? Allah. Kalau nak nantun ia tidur batil salah ke siapa tanya? Kalau Ta'ala. Mau apa yang kata? Iya. Tidak masalahnya sodonan dia nyabuin Allah di atas. Kan dia nan di bawah pona kata balik ke bawah nyabuin Allah di atas. Nah sekarang tuan-tuan tak piayanya di atas lah. Atau dia mau buktikan payah kata. Wah cara kata Roman. Hah? Minta izin Allah Ta'ala. Orang kau lapar aja lah. Weh, so di gayu ke awak nang tunjung ke dananya. Makanya. Lepas nak tunjung, iyalah kau ada petunjung menangkau je. Menangkau je tak peja dah. Kalau nangkau ya tilapil lah. Awak lo yang salah kan? Ikan awak yang salahnya. Padahal yang di atas sendiri Allah nyawabnya di atas.
Nabi yang pernah kata balik oleh ke bawah nyabuin Allah di atas. Jibril wang atas bono kan wang atas bono menyabuin Allah di atas. Tiba-tiba wang bawah tak pernah kata tak percaya Allah di atas. Apa nama tangkau. Sebenarnya Allah Ta'ala tak bertampik di mana ini orang. Sebenarnya masa Allah dah lantai di mana? Bingung nama ke dia. Kau jangan kayaknya di mana Allah Ta'ala? Tanya kan nang di mana Allah Ta'ala? Apa jawabannya? Entahlah nya. Kan tak boleh tampil Allah Ta'ala dah. Kan tak baik lama Allah Ta'ala dah. Paling-paling sebenarnya ada di mana? Ada di mana-mana masuk roh. Ile lui pikiran lah nak. Di waktu yang sama ada di mana-mana. Nya tadi target menolak Allah di hati target dia menolak tompek. Kau banyak tompek jadi. Banyak tompek jadi. Nah. Jadi sebab itu. Jadi saya tu kaum muslimin muslim balik ke kaji kita. Awalnya Ali menerapkan ijtihadnya sendiri dengan melakukan qiyas, membandingkan mazi dengan mani. Akhirnya karena mani kalau keluar mesti mandi, maka beliau setiap keluar mazi juga mandi. Sudah itu sakit pinggang, sakit punggung mandi musim dingin tu. Sah? Lah banyaklah biayu deh. Kasan ada jawab kan dokek ke guru tapi tak abe kena disukai dek guru tu kan ya mak ya nya dokek dan tapi banyak je lewat dengan kadang cuba kan mat litang matnya kan padahal sabun tak ada kalau lain yang litak ustaz tu inyo sana litak tu kan ya tapi contoh tak ngerti aja awak tak lupa dah memang tak jamu dah ijat tiap sarang je masuk asal itulah naik langgar-langgar awak bu ke UGD sudah itu jadi kamu padahal sabun ini memang kadang harus dipontang ke dia mau makannya kan awak mahu lah nyebut macam itu cakap mau makan lah nak makan lah lihat je kan Allah Ustaz. Jadi maksudnya Ali kan dekat sama Nabi tapi karena belum bertanya buat kesalahan jalan. Jadi kadang-kadang kita jangan karena nyodokek je buya Syekh si fulan tu mustahil nak tantu tak. Pahamnya? Paham tak? Umar kurang dekat dengan Nabi. Umar dekat dengan Nabi kan tak kurang dokek kan? Ada tak hadis yang belum dia ketahui? Astagfirullah. Ada tak hadis Nabi yang tidak diketahuinya kecuali setelah Nabi wafat? Banyak. Sah? Ya bang? Abang yang solonya Bu ini kan kalau sampai Umar tak tentu berarti cuma Umar ndak itu kasih dah bang ndak ada cuma Umar dia salah paham radhiyallahu anhu ndak jangan salah paham bosong awak mak tentulah doang pada Umar ndak itu maksudnya bahwa sesungguhnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i sebanyak ini ulama hadis, ulama sunnah yang saya temui tak satu pun mereka yang menguasai sunnah semuanya. Pahamnya? Itu maksudnya termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman, termasuk Ali. Apa sebab tak satu pun mereka yang menguasai semua sunnah? Supaya imam kita satu. Siapa imam kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak rucaklah banyak imam nak salah nah. Iya. Awak imam kita satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi kita mengikut Syafi'i ketika ilmunya sampai daripada Nabi. Sah? Kita ikut Ahmad ketika ilmunya sampai ke Nabi. Tapi ketika ilmunya terputus, kita katakan mohon maaf ya Imam, saya punya yang bersambung ini melalui jalur Imam Malik. Sah? Marah Imam Syafi'i? Bongi Imam Syafi'i ketika saya tinggalkan di bab tertentu bahwa saya punya yang bersambung ke Nabi melalui Imam Malik. Bonginya? Enggak ada satupun imam itu yang marah kecuali imam sekarang. Ya, imam ahli bid'ah. Kalau imam ahli sunnah semuanya setuju bila kita tinggalkan pendapatnya mengikut imam yang bersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham tak? Nah, jadi tak ada mencuaikan cakap bang, salah paham dulu lah. Untuk menunjukkan kebesaran Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kita mesti menyatukan umat dengan mengikut Nabi, bukan dengan mengikut imam fulan atau golongan fulan enggak, tapi adalah mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Tu kalian anti ulama deh, apa yang jahilin sejoleh tu bang tu sah yo kia kan lewat imam Bukhari kita sah. So bagi kecuali kita Imam Syafi'i kan, ya pakai ulama tu enggak, ya pakai ulama. Paham ya? Alhamdulillah. Ali saja tadi minta tanyakan kepada orang lain, ternyata dia belum tahu. Ya rahmatullah. Walaupun Sauma anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada saja yang belum sampai kepadanya ilmunya. Boleh enggak? Maka oleh sebab itu satukan imam kita. Di akidah kita belajar ke Nabi, di fikih kita belajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat itu tidak terpecah-pecah seperti yang dikatakan atau dilakukan oleh ahli tafriqah itu, ahli bid'ah itu. Kalau imamnya ahli sunnah di Indonesia, fikih Syafi'i, akidah Asy'ari. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak paham akidah, nampak ada ya? Iya. Dikiranya seperti hukum ilmu apa? Ilmu matematik, ya harus ke aljabar, aritmatika mesti ke fulan sah. Kemudian ilmu ekonomi mesti Adam Smith, fisika kepada Albert Einstein, dan seterusnya. Itu ilmu dunia kawan, itu temuan orang masing-masing. Tapi kalau ilmu agama sudah ditemukan oleh Nabi lengkap dari seluruh mazhab manapun. Mana yang lengkap? Ilmu Nabi atau ilmu mazhab Syafi'i? Ilmu Nabi. Mana lengkap? Ilmu Nabi atau ilmu mazhab Maliki? Ilmu Nabi. Makanya kembali ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dipecah-pecah. Nak melalui siapapun silakan, melalui Syafi'i boleh, melalui Malik boleh, melalui Abu Hanifah mazhab, melalui Ahmad tidak masalah. Jadi dipetak-petakkan orang. Mereka nanti orang Afrika kalau gitu mah, kalau Ahlus Sunnah di Afrika mesti mazhab Maliki pula. Sah? Kapan namanya tu umat Islam? Tarekat lah banyak pula nanti. Kalau di Afrika lah tarekat pula apa namanya Tijani, sah? Kalau di Indonesia Naqsyabandi. Mana asli Naqsyabandi tu? India. Kan India? Itu hebat loh India, agama pada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya oleh itu kaum muslimin, ini adalah penyelewengan ilmiah sangat besar di abad modern ini. Tidak ada ulama yang memetak-metak seperti ini kecuali ulama abad ini yang lebih cenderung dikatakan para pemikir, ya. Memang ahli fikih
cuman artinya pemikirannya terkontaminasi. Ya kalau saya sebut namanya nanti tuan-tuan bongi kan. Jadi pada bongi tuan-tuan jangan sebut nama ya. Tapi para ulama dulu, ulama yang 4 tidak pernah mengatakan fikih ambil saya, akidah ambil si fulan, ada sebut itu dah? Tidak. Semua mereka mengarahkan kita fikih, hadis, akidah, nak zuhud, nak tasawuf, ambil ke Nabi SAW. Dah? Faham dah? Itulah makanya Umar tidak menguasai semuanya, Ali tak menguasai semuanya. Faham? Faham? Yang menguasai seluruh sunnah itu hanya Rasulullah SAW, dan mereka saling menyempurnakan. Dah? Jadi contohnya boleh ada hadis yang tidak diketahui oleh Umar sampai Nabi mati? Ada. Kalau abang nak bukti banyak. Kini baca soda? Tidak. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini walaupun pendek tapi mengandung banyak pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya menjaga adab itu sangat diutamakan. Yaitu Nabi sebagai mertua Ali, walaupun secara guru boleh saja dia bertanya, apalagi dia juga sepupunya, tapi karena mempertimbangkan dia adalah menantunya, Nabi adalah mertuanya, maka Ali menjaga itu karena kurang etis membahas masalah itu, maka diminta orang lain yang menanyakan. Yang kedua, bahwa ilmu kalau tidak dituntut dari sumber aslinya, maka potensi akan silap dan salah. Buktinya Ali radhiyallahu anhu sebelum bertanya ke Nabi SAW dalam mulanya mengalami setiap keluar mazi dia mandi. Ya karena apa? Percaya pada qiyas, yaitu mengkiaskan mazi kepada mani, sehingga setiap keluar mazi dia mandi. Sebab dan akibatnya apa? Menyulitkan, membebani. Menyulitkan dan membebani. Ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan bahasa kinayah dalam satu masalah juga dibolehkan. Kemudian bahwa Nabi SAW kalau sudah menjelaskan, maka segala keputusan tak boleh dirubah, karena keputusan Nabi menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau lah bawa ke Nabi jangan berbantah aja lah. Berarti kalau selesai atau kita berbantah bawa ke Al-Quran dan hadis tambah berbantah ada, berarti yang salah bukan Quran dan hadis, tapi adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis itu yang bermasalah. Apa sebab? Al-Quran dan hadis diimani secara zahir, sah? Ini tidak dicari makna lain dah. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak pandai bahasa Arab, Nabi tidak pandai bahasa Arab. Yang Allah di nyonya di hati. Kan ini nyonya buat Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah sendiri. Sendiri tu kau dah nang do. Apa tu kau dah? Hah? Kekuasaannya di atas arsy. Ngapu kekuasaan di atas aras, tanya kekuasaan ada di buminya. Apa istimewanya aras daripada bumi? Apa istimewanya aras daripada langit? Kalau hanya sifatnya kekuasaan, bukankah langit kekuasaan Allah? Langit kekuasaan Allah? Bukankah bumi kekuasaan Allah? Laut kekuasaan Allah? Ada istimewa aras jadinya? Ada istimewanya aras dari yang lain? Enggak. Kapan istimewa? Ketika aras itu Allah di atasnya, berada di atasnya. Paham? Ketika Nabi mengatakan Allah turun, bukan Allah yang turun, tapi
rahmatnya. Ada istimewa sepertiga malam terakhir jadinya? Enggak, kalau nyentuh berarti kosong aras. Lihat lu kan tadi lihat pakai kias. Memakai kias ketika ada nas boleh apa enggak? Soalnya Pak Ali usul fikih saudara tapi enggak jalan usul fikih lah. Enggak jalan usul fikih. Ketika ada nas boleh pakai kias? Enggak. Nasnya jelas. Allah yang turun lalu ditolak dengan kias. Kalau sempat Ali tadi ditolak dia pakai kias, dah Isa dan nabinya nya. Ini kan sama orangnya nya, target sawat kalau ni kan. Tangkau atau apa? Kira-kira apa nya nabi kayaknya enggak? Hah? Woi. Kan Ali kan panas sekali. Ia membantah dengan halus Nabi SAW. Pas lawi-lawi sepertiga malam terakhir lah Nabi pai koma Fatimah jago nang dua-dua deh sah ndak jo jago menantu jo anak tu dah bahkan Nabi sabun ndak kalian qiyamul lailnya apanya Ali jawaban Ali pakai dalil apanya kalau Allah menghendaki kami qiyamul lail tentu dibuat kami jago dehnya topiknya enggak ini enggak topik jawaban Ali lain kalau Allah menghendaki kami qiyamul lail ya Rasulullah pasti kami jogong dah sah naninya enggak juga jago artinya maksudnya ganggu gak hanya waktu itu kan dijogong dari Nabi SAW bongi enggak Nabi bongi enggak bang bongi enggak Nabi dan tak minat kau tahu aku ada di riwayat tu banginya ndak apanya wata apa ni apanya wah kalau dibaca wa kana al insanu aktsara syai'in jadala memang manusia ku suka mendebat nya dek sanang atau dia wangi fahamnya ndak kalau sampai Nabi nawo gini dah kena wangi nak tu ndak hah biar bela weh Nabi kalau hadir di majlis nang rumah di majlis awak tak si hadir Nabi lah pada hadir majlis awak di majlis awak tu kodok-kodok hadir adon kena cium lutui adon iya adon dan nunjuang hadis awak tak sahih nya tolong tak kerja hadis dia awak tak pernah hadir Nabi ke awak dah padahal awak di Masjid Nabawi baca hadis nyawa tak wali lah mereka wali cuman banyak walinya majzub walinya gila. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sempat Nabi datang, tu sabun macam itu di debat deh. Dan pastikan mereka akan uangnya. Sah? Nah. Pasti tanya Nabi apa nang katanya kan ya? Enggak. Den kata nangnya. Den kata. Ndak percaya keadaannya. Kan ya? Woi, dan kau lebih tahu tentang Allah daripada kaliannya. Kan ya? Ana a'lamukum billah. Kalau dan sabi Allah turun, sabilah turun. Jangan sabilah rahmat yang kecil tak tahu dan beda rahmat jazatnya. Sah? Kalau seandainya rahmat maka sini pasti rahmat dan sabi. Tapi yang dimaksud adalah Allah sendiri. Kalau rahmat kan turun sepanjang waktu. Nak pagi, nak sore, nak siang, nak malam. Berarti kalau dibilang juga rahmat yang turun ada istimewanya. Seperti malam terakhir tu, tidak ada. Soal aras kosong itu tidak urusan aku dah weh. Urusan aku dah. Tidak mungkin je kalian kaji. Ya, Allah turun dengan arasnya sekali tidak mungkin. Weh, aras turun dengan Allah sekali tidak mungkin. Mungkin. Apa tidak mungkin? Itu ialah menggeleng boleh. Apa yang tidak mungkin? Kan ada tukang bohnya. Ada payah jalan itu. Lama jadi di rumah. Besok di padang mahsyar Allah turun sah? Pakai aras turun tu enggak?
Enggak. Woi, di padang mahsyar Nabi kan sujudnya di bawah aras. Berarti aras dibawa turun atau enggak? Saja. Enggak loh ya. wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi pada padang mahsyar itu terang oleh cahaya hijab Allah. Jalan. Berarti turunnya tu enggak? Turun. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang, malaikat berbaris. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu aras Rabbmu diangkut oleh 8 malaikat. Di mana diangkut? Di mana diangkut? Di hati ke padang mahsyar. Banyak nak jolly sini ya, tu tiara. Tu tiara ni mau jadi macam itu. Gak boleh mu tuan-tuan jadi menang dunia. Jadi kalau seandainya aras tu tak bisa diangkut dia tu kosong tinggi hatinya. Kan itu pemahaman tuan-tuan? Kan ya? Jadi aras kosong sudah itu. Tuan tanya, apa dia mesti kosong? Berarti kan aras tu. Nya tuan main jadi kias bang. Jadi kalau ajo pai berkunjung ke suatu tempat, arasnya tinggi. Ini kesian deh kalau Allah turun berarti aras tinggi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wali-wali jaga mengkiaskan Allah dengan makhluk. Dia lama jadi dia. Kalau sampai tu mangguk cakap tak lama dah. Kan tak, dia tak mangguk tak pasal jalan. Kawasan memang macam itu kawasan berfaham ya. Kalau Allah turun kosong aras, itu tu nak ditolak ada tu berita tu. Tak mesti kosong dah tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan menyamakan Allah dengan makhluk lah. Nya somong Allah dengan makhluk tu macam itu kaji tu. Kalau kita kan tidak. Mesti Allah berbatang tubuh? Tidak. Karena tidak ada kata-kata itu dalam Al-Quran dan hadis. Lah isu lah semua ya. Ya. Mengkaji itu lah jolenya. Yang namanya mazi. Apa hukumnya? Ulang tu lah aja. Baca lah hadis dia. Ulang lah. Dah ada pulang dah. Tak perlu mandi. Yang namanya mazi adalah najis. Kalau najis mesti dibasuh. Dan kalau inya qalu dari salah satu dari dua jalan membatalkan wudu. Boleh dibasuh sebelum wudu dan itu lebih utama. Dan boleh pula dibasuh setelah wudu, tapi susah. Kan ya? Kan ya? Susah. Makanya berwudu dulu baru basuh lebih sulit daripada weh dongan weh. Gua dah jadi pulang dah. Assalamualaikum. Jadi ganggunya, gua nyalon pahamnya dah dia pulang dah. Berapa je? Apa nama cerita? Boleh dibasuh sebelum duduk. Kan tak boleh jadi dia. Awak dah dipulang apa? Baca hadis dia. Dibasuh boleh setelah mandi. Lah bayang lah. Dibasuh sebelum wudu. Karena dia membatalkan wudu tadi. Apakah mesti dibasuh langsung? Tidak. Sampai kita mau berwudu. Tapi kalau dibasuh lebih cepat, lebih bagus. Karena takut pindah ke media yang lain. Misalnya lo mulolek, celana yang kau sudah itu kalau tidak dibasuh bisa pindah ke kain
sarung dan sebagainya, banyak yang kena najis. Oleh sebab itu maka mesti dibasuh. Jelas? Jelas? Mesti mandi? Enggak mesti mandi. Kemudian boleh tak kita membicarakan hal-hal yang tabu di depan orang-orang yang kita hormati, misalnya yang berkaitan dengan masalah itu? Sebaiknya tidak. Ini termasuk adab yang dianjurkan. Boleh tak mengulang kembali ijtihad kita yang bertentangan dengan dalil? Tidak. Makanya ijtihad tidak lebih tinggi dari dalil. Jadi kalau ada orang sudah ada dalil masih berijtihad, kita katakan selamat tinggal cu. Sebab Allah dan Rasul lebih tahu daripada pikiran-pikiran acu atau tu acu. Jelas? Jelas? Nah, sebab itu semua ijtihad yang bertentangan dengan dalil wajib ditinggalkan. Dan bahwasanya sahabat walaupun begitu dekat dengan Nabi, pasti ada saja ilmu dari Nabi yang tidak sampai kepadanya, karena mungkin belum dibutuhkan. Cuma masalah ini kan tidak semua orang butuh hadis ini, sah? Kan tidak semua orang jadi korang. Nah, ketika butuh baru disampaikan. Jelas? Nah, jadi ketika belum dibutuhkan, belum keluar hadisnya. Tapi setelah dibutuhkan baru keluar hadisnya. Oleh sebab itu maka bisa saja sebagian mengetahui, sebagian tidak. Misalnya, banyaklah tambah contoh dulu. Dah, pamin aja nih dulu bahwa ada sebagian yang tidak diketahui oleh sahabat. Oleh sebab itu ada hikmahnya, bahwa imam satu-satunya yang ditaati secara mutlak adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya Ahlus Sunnah siapa imam mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak pakai ulama, mana mungkin kita beragama nak pakai ulama? Karena ulama warasatul anbiya. Oh, kenapa nak bermazhab? Iya, bermazhab tidak wajib. Kan antum juga bilang bermazhab tidak wajib, sah? Tapi boleh belajar mazhab. Ya, kalau memang tidak pandai kecuali belajar mazhab, ya belajar melalui mazhab. Tapi kalau bisa dapat mazhab, kenapa dipaksa pakai mazhab? Alhamdulillah kita pakai mazhab. Kalau tidak ada masalah. Karena pada umumnya sahabat tabi'in dulu tidak pakai mazhab. Imam Syafi'i sebelum dia jadi mazhab, ada dia bermazhab? Kan tidak juga. Imam Malik tidak ada dia bermazhab. Kenapa disalahkan pula orang tidak bermazhab? Sah? Berarti antum mujtahid? Tidak. Dulu sahabat tidak semuanya mujtahid, tabi'in tidak semuanya mujtahid. Mereka juga tidak bermazhab. Paham? Nah, tapi kalau antum tidak bermazhab, saya tidak salahkan. Saya juga bermazhab, kan saya bilang. Cuman saya ikut Syafi'i, ya, sesuai dengan yang dia wasiatkan. Selama pendapat saya kuat dengan dalil, ikuti. Kalau tidak, ikuti dalil yang kuat. Ini ada orang bilang kayak Ustaz Dasmanu bin Syafi'i suanya kunut subuhnya. Kau orang jahil yang tidak berilmu, yang tidak mau ngaji dong. Duduk tidak mau tapi komentar contoh orang hebat. Kan Imam Syafi'i sabuin deh, ikutin deh kalau dalil dan kuat. Setelah dan bahas masalah kunut subuh, dalil kunut subuh tahwidu hadisnya mungkar. Maka wasiat Imam Syafi'i tinggi macam itu. Pahamnya? Terus wala dan tahlilan kita. Imam Syafi'i tidak pernah tahlilan. Kayak sadar semantu ikut mazhab Syafi'i jahar bismillahnya. Kan dia? Iya. Nyada dah. Kan ajarkan je bismillahnya. Kan ajarkan bismillahnya. Cuman tak sama dengan alhamdulillah. Sebab Imam Syafi'i juga nyambui. Mosong kalau salah dia kan, jadi kuin kan ianya. Imam Syafi'i bismillah ayatnya. Setelah awak baca hadis kursi tentang Fatihah, Allah Ta'ala tak memasukkan bismillah ayat dari surat Al-Fatihah. Kan ya sahabat qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain atau qismain idza qala abdi alhamdulillah
Tidak dibilang iza qala abdi bismillahirrahmanirrahim. Berarti mohon maaf, Imam Syafi'i ijtihadnya di sini kurang pas. Sebab dia katakan, kenapa dijaharkan bismillah? Karena bismillah ayat dari surah Al-Fatihah. Kita kata enggak. Dia ayat di permulaan surat. Ayat di permulaan surat, bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Maka kita katakan, maka saya tidak jaharkan. Jelas? Nah, tapi kalau tuan-tuan minta jaharkan, saya jaharkan juga, ada masalah. Hah? Jaharkan? Tidak apa orang, dah jaharkan. Jadi itu kadang-kadang itunya mazhab Syafi'i itu mazhab Syafi'i itu. Sudah itu suaranya berjanggut, tidak umumnya berjanggut orang. Padahal itu mazhab Syafi'i. Allah musta'an. Nyanan sunnah ada sunnahnya zikir kare, kan itu qanut subuh. Sudah itu, kalau sudah doa bersama, salawatan bersama, ya salatullahnya. Bila lemah Syafi'i buat macam itu. Nah, jadi kaum muslimin, jelas. Dah, bilanglah joleh bang, dia pulang wak. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Tidak nak pulang. Dia kena situ di siko banyak tu. Nah, silakan. Weh panjang situ weh. Imam Darqutni dalam Ilal panjang pembahasan. Nak panjang nak pendek? Pendek aja. Yang kuat adalah membatalkan. Wallahu a'lam. Dah. Alhamdulillah. Tapi kalau anda pindah penjelasan aja mungkin ya. Tapi minta waktu sampai 5 minit lah. Ini wasabun kronologi hadis bukan? Siap. Alaruk. Alhamdulillah. Ini bisa diperpendeknya, tidak apa je. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam, saya melihat bahwa membatalkan itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai sini mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bertemu kembali. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.